Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah, Prodi PAUD semester 4 akan membuat video UAS mata kuliah model pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan model pembelajaran seperti pembelajaran kelompok, sudut, area, dan sentra. Yang pertama, pembelajaran kelompok. Seperti apakah pembelajaran kelompok? Pembelajaran kelompok yaitu model pengajaran dan pembelajaran di mana siswa mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Kalau kita di PAUD, kegiatan kelompok itu seperti apa? Yaitu dapat menggunakan permainan edukatif. Itu permainan yang dirancang untuk mempromosikan pembelajaran dan kerja sama tim. Yang kedua, dan diskusi kelompok. Diskusi yang dipimpin oleh guru atau fasilitator untuk mempromosikan komunikasi dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu ada proyek kolaboratif. Apa itu proyek kolaboratif? Yaitu proyek yang memerlukan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya yaitu manfaat. Adakah manfaat pembelajaran kelompok? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Pembelajaran kelompok dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sosialnya seperti komunikasi dan kerjasama tim. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kognitif anak, membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas anak, membantu anak mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan tip untuk guru, buat kegiatan yang menyenangkan, pantau kemajuan anak, dorong kerjasama tim. Dengan demikian, pembelajaran kelompok dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan anak usia dini. Yang kedua yaitu pembelajaran sudut. Apa itu pembelajaran sudut? Pembelajaran sudut adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Berikut beberapa aspek pembelajaran sudut. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Pembelajaran sudut memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel, baik dari segi maupun tempat. Yang kedua, terstruktur. Pembelajaran sudut memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga yaitu berbasis dan pada minat. Pembelajaran sudut seringkali berbasis pada minat dan kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih termotivasi. Adakah manfaat pembelajaran sudut? Tentu ada. Yang satu, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran sudut ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Yang kedua, itu meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Pembelajaran sudut dapat membantu siswa itu sendiri mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan tanggung jawab atas pembelajaran diri mereka sendiri. Yang ketiga,
yaitu meningkatkan fleksibilitas. Pembelajaran sudut dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Contoh-contoh pembelajaran sudut yaitu ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran yang berbasis pada proyek dapat menjadi contoh pembelajaran sudut karena siswa dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Contoh yang kedua yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online dapat menjadi contoh pembelajaran sudut karena siswa dapat belajar dengan cara lebih fleksibel dan terstruktur melalui teknologi digital. Dengan demikian, pembelajaran sudut dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran area. Apa itu pembelajaran area? Pembelajaran area adalah suatu pendekatan pembelajaran yang